Pagi, baca yang penuh sukacita ya. Selalu harus sukacita ya. Walaupun sekitar kita kadang bikin bingung, tetapi ikut Tuhan nggak boleh bingung ya. Ikut Tuhan tidak boleh bingung. Ikut manusia kadang membingungkan, tapi ikut Tuhan tidak boleh bingung. Karena Tuhan kata jika dia tidak. Firman Tuhan katakan apa yang boleh dan apa yang tidak. Ada aturan-aturan yang kita akan pegang ya. Nah, Ibu Bapak tolong periksa handphonenya kembali, diperiksa apakah sudah di silent ataupun di mute pesawat supaya tidak mengganggu dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Nah, sebenarnya Bapak, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hambanya yang tidak asing bagi kita, yaitu Bapak Pendeta Givino Nopani ya. Sekarang waktu dan tempat saya persilakan. Ya, salam sejahtera semua, shalom. Saya percaya semua baik-baik ya, semua sehat, semua kuat dalam Tuhan. Walaupun mungkin ada masalah yang kita hadapi hari-hari ini, tapi bersama dengan Tuhan kita akan menanggungnya, memikulnya, menjalaninya, dan akan keluar sebagai seorang pemenang. Amin, saudara. Pak Gembala, terima kasih yang jemaat untuk kesempatan yang sangat baik ini. Kita bisa berjumpa dalam kasih karunia Tuhan. Ayo kita akan dengarkan pesan firman untuk kita di hari Minggu yang indah ini dari Yakobus pasal 5. Kita buka bersama Alkitab kita, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membahas tentang ketekunan. Judulnya di situ adalah bersabar dalam penderitaan. 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, 2 kali musim dilalui. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ya, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Dikatakan mereka yang telah bertekun itu disebut dengan istilah berbahagia. Ya, nah mari kita akan belajar bersama tentang proses bertekun ini. Ini sangat penting karena orang yang hidup dan menjalani ketekunan setiap harinya, dia akan menjadi orang yang berbahagia. Nanti siang saya bermain di Sidoarjo dan saya diberi tema tentang kebahagiaan. Ya, masalahnya tema itu untuk anak-anak muda yang akan saya layani. Ya, saya jadi berpikir, biasanya kalau kebahagiaan itu kan banyak dikejar, digumuli, dicari oleh orang-orang yang usia taruhlah mungkin 40 ke atas gitu ya. Kalau masih muda kan nggak mikir happy. Ya, mereka menjalani hidup happy, seneng-seneng sih. Cuma untuk memikirkan tentang idealisme tentang kebahagiaan itu masih jauh. Ya, karena kita tahu bersama bahwa kalau usia masih muda, itu kan usia masih up and down, masih bisa berubah. Ya, tadinya mimpi jadi pilot, lalu berubah jadi dokter, lalu berubah lagi jadi guru, gitu saudara ya. Jadi itulah kehidupan di usia muda ya. Tetapi saya pikir semua orang ingin hidup berbahagia. Dan di konsep pikiran kita yang namanya hidup happy atau bahagia itu, kalau banyak duit atau paling tidak duit ada ketika punya kebutuhan. Mau beli ini kan pas ada,
mau bayar itu, pas juga ada, puji Tuhan kan, bisa nabung juga, puji Tuhan, bisa keliling Surabaya, bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia, bisa pergi ke Israel misalnya ya, wah happy rasanya. Di benak kita kebanyakan karena yang sudah tertanam sejak dulu, sejak kita muda mungkin dulu, bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang selain uangnya banyak, tidak ada masalah, keluarga baik-baik saja, anak-anak sekolahnya baik, nilainya bagus, bahkan kuliah sampai selesai. Di benak kita itu makanan selalu ada, pakaian selalu ada, walaupun brandnya brand Sidoarjo misalnya, ya. Tetapi wah, saya happy, nggak kekurangan, ya saya bahagia, ya ada masalah ada sih, cuma cepat selesai gitu ya. Kok enak hidup ini, saudara? Sebenarnya konsep kebahagiaan yang di benak manusia, semua itu disediakan Tuhan ketika kita ada di surga. Kata firman, di sana tidak ada lagi kesusahan, di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi pergumulan. Hidup happy, bahagia, gembira, sukacita, senang selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara mau ke sana? Saudara siap ke sana? Bagaimana kalau saat ini? Oke, ya, katanya mau happy saudara ya. Karena dunia ini lembahnya air mata. Mana lagi hidup kita ini, kata firman cuma terbatas 70-80 tahun. Ya kan selalu gitu sih. Karena ibu saya di rumah umurnya 93 tahun. Ya 93 masih nyanyi, nyembah, masih doa, syafaat, masih baca firman. Ya, baca kitab, usia 93 tahun masih jalan, nyuci baju sendiri karena udah terbiasa dari muda. Ya, percaya dengan hasilnya sendiri, masak atau nyuci pasti bersih, pasti enak. Jadi gitu. Ya, biasa mandiri, nggak bergantung pada orang lain. Ya, masih sehat, puji Tuhan. Ya, tapi kan ini lembahnya air mata. Ya, sehari-hari kita bergumul dengan masalah yang sebenarnya tidak kunjung selesai. Masalah satu selesai, datang yang dua, yang kedua selesai, datang yang tiga, yang tiga bahkan belum selesai, datang lagi yang satu. Memang benar kata firman, ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi setiap harinya kata firman lagi, memang ada kesusahannya. Inilah dunia. Makanya sorga itu ada agar kita tidak mencintai dunia dan ingin selamanya panjang umur di dunia. Harusnya dengan keberadaan sorga dan kesadaran kita akan hidup kekal yang membahagiakan itu, maka kita terpacu untuk mengharapkan, merindukan sorga. Bahkan bukan nanti ke sana, masih lama mungkin. Ya, selama kita hidup di dunia, hadirkan Tuhan. Karena kalau Tuhan hadir dalam hidup saudara, maka sorga pun ada dalam rumah tangga saudara. Amin. Nah, orang yang bertekun disebut orang yang berbahagia. Nah, saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ya, apa sih arti bertekun? Ya, jadi bertekun itu artinya berkeras hati. Ya, bukan keras hati secara negatif ya. Berkeras hati itu artinya sungguhan, serius. Ya, artinya bersungguh-sungguh. Orang yang bertekun adalah orang yang fokus. Dia akan mengejar itu sampai dapat. Percaya dapat, pasti dapat. Ya, dan dia konsisten untuk melakukannya. Entah kata orang tentang usahanya itu negatif, tidak peduli. Aku lebih percaya kata Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan daripada kata manusia. Ya, hari ini pagi memuji, ya sore sudah menghina atau menjelekkan. Ya, tetap konsisten untuk mencapai tujuan. Tidak mudah menyerah atas sesuatu yang sedang dikerjakan atau sedang diusahakan. Misalnya sedang berdoa untuk orang dikasih, misalnya sedang buka usaha, mungkin pelanggan belum banyak yang datang. Ya, penghasilan, pendapatan mungkin belum banyak. Tapi kita on the way menuju sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Nah, dari konsep firman Tuhan, bertekun itu punya pengertian ketetapan hati yang kuat, untuk melakukan segala hal. Ketika dia bangun hidup, berkeluarga, berumah tangga, maka dia berjuang, bertekun untuk
menjaga hubungan entah dengan suami, dengan istri, mendidik anak, menjaga keluarga dalam kebenaran, takut akan Tuhan, beribadah bersama kepada Tuhan, bahkan melayani bersama, bertekun dalam hal rumah tangga. Ketika buka usaha, buka warung, buka toko, entah punya sendiri, owner atau ikut orang, maka dia pun bertekun mengerjakan yang terbaik. Ya, kata Kolose 3:23, dia melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi ada ketetapan hati yang kuat untuk melakukan segalanya, termasuk ikut Tuhan, cari Tuhan, berdoa, puasa, beribadah, melayani. Apapun kata orang yang lain mundur, yang lain imannya tumbang. Ya kayak lagu tadi. Meskipun doa mungkin belum terjawab, meskipun sakit belum disembuhkan, ya, meskipun masalah belum selesai, meskipun jalan belum terbuka, ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, katanya ratapan. Saudara, sikap bertekun ini penting. Kenapa? Karena gini Pak Bu, kita di muka bumi ini, kita bertekun menghadapi dua hal. Apa itu? Satu, menghadapi beban, persoalan, tantangan apapun yang Anda hadapi. Entah beban masalah keluarga, tentang hubungan yang mungkin sudah rusak, ya, emosi, marah, perselisihan, kakak dengan adik, soal warisan, ya, masalah kerjaan, keuangan, toko sepi, mungkin penghasilan sedikit, ya, nafkah yang tersendat-sendat, ya, entah mungkin masalah yang lain yang sehari-hari kita hadapi. Tapi yang kedua, kita juga bertekun menghadapi dosa dan kedagingan, kepahitan yang kita simpan, kekecewaan yang kita simpan, masih suka tilep, masih ngintip pornografi, masih menghina orang lain, mengejek, menghakimi, itu kan perbuatan dosa, daging. Nah, kita harus stay, ya, tinggal di sini untuk menghadapi dua ini. Berat loh. Anda pikir bertekun seperti yang kita nyanyikan tadi, meskipun itu, ya, itu bukan hanya menghadapi masalah yang belum selesai atau orang yang memasuki modal, tapi bertekun menghadapi semua kedagingan mungkin. Karena kita kan belum sempurna, kita dalam proses penyempurnaan sampai menjadi manusia sempurna. Karena kalau kita sudah sempurna, kalau saya sudah sempurna, maka saya nggak ada di mimbar ini lagi. Pak Hansen sudah nggak ada di mimbar atau di gereja ini lagi, sudah ke surga, sudah jadi manusia sempurna. Tapi kalau kita masih di muka bumi ini, berarti kita sedang disempurnakan. Kita mungkin jatuh bangun di sana, tapi percayalah, kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang dari kita. Dia selalu ada dan selalu hadir bagi kita. Ketekunan itu erat hubungannya dengan masa depan. Kenapa saudara melakukan secara berulang-ulang kayak Tuhan? Kan kayak lagu kita tadi tuh. Apa tuh? Berulang-ulang. Artinya kan berkali-kali. Konsisten loh Tuhan itu kita. Jatuh ya. Apa jatuh? Tenang ke pinggang kok. Nah, jatah berkat tidak bikin sehat, malah kok bikin kayak gini. Wes, gak tareken. Kamu pergi sana, jadi miskin. Oh tidak. Dia konsisten mengasihi kita. Dia konsisten menunggu kita kembali. Dia konsisten untuk memulihkan kita. Pertanyaannya, lalu kita ini gimana? Kalau kita ini anak, dia bapak, ayo dong, kita selalu nuntut anak kita ya taat, tunduk ke kita, mencintai kita, itu hormat kepada kita. Tapi kita tidak, sebagai anak Tuhan, kita tidak melakukan hal yang sama kepada Bapa kita di surga. Harusnya ini bukan hubungan timbal balik saja, tapi hubungan antara Bapa dengan anaknya ini haruslah hubungan yang close, yang dekat, yang saling tahu, saling ngerti, saling menghargai, saling menghormati. Nah, ketekunan itu erat hubungannya dengan masa depan. Apa yang Anda lakukan secara berulang-ulang di hari-hari ini, di minggu ini, saat ini, dan seterusnya, berulang-ulang, udah jatuh kok bangkit lagi, udah sepi, yang mau tutup tapi kok buka lagi, ya, kenapa demikian? Disakiti hati tapi kok ampuni lagi, ya, dilukai, kecewa tapi kok bisa sabar, loh kok bisa tetap sabar? Itu artinya Anda sedang mengerjakan proses ketekunan. Loh kenapa memang itu pun terus nyerah apa? Cerai apa? Tinggalkan segalanya. Bisa kan? Kita buka usaha lain kan bisa. Kita bisa dari istri atau suami kita mungkin bisa. Tapi kenapa kita tetap tekun mengasihi, bertahan? Karena
ada hubungannya dengan masa depan. Anda punya harapan bahwa nanti di satu hari di masa depan suami saudara yang sedang Anda tekuni doakan itu akan berubah. Amin, saudara. Masalah Anda yang Anda gumuli sekarang itu akan Anda menang di satu hari nanti di masa depan. Makanya di hari-hari ini Anda bertekun berulang-ulang secara konsisten mengampuni, konsisten untuk sabar, konsisten untuk melayani, konsisten untuk maju terus, semangat, menjaga hati, menjaga pikiran. Jadi ada konsistensi dan kerja keras. Ya, sekali lagi ketekunan itu ada hubungan dengan masa depan, dengan mimpi, dengan cita-cita, dengan harapan, dengan kerinduan. Ya, aku kerja, ya karena belum punya rumah sendiri. Ya udah deh, aku ikut orang kerja dengan benar, kerja dengan baik, diberkati. Ketika diberkati bisa tabung, ya, dan berpikir satu waktu aku beli mobil lah. Satu waktu nanti kalau Tuhan kehendaki aku akan beli rumah sendiri, tidak kontrak lagi, tidak nyewa, tidak kos lagi, itu misalnya. Ya, dan ternyata hasil dari kerja keras ketekunan untuk mimpinya jadi kenyataan. Jadi ketekunan kita hari ini selalu ada hubungan dengan masa depan. Konsisten melakukan. Anda harus jadi orang yang tahan banting. Ada orang berkata passion determined by goals atau destiny, ya. Jadi kerinduan, hasrat, keinginan, harapan itu didesak, didorong oleh goal, oleh sasaran, oleh tujuan. Aku harus sukses, aku harus menang, aku harus bahagia. Bukan mengalahkan segala cara untuk dapat itu semua, tapi aku harus bertekun dalam Tuhan. Aku harus kerja keras, aku harus sabar, aku harus tahan banting, aku harus tabah, aku harus bertekun supaya dapat itu semua. Jadi sikap bertekun ini penting sekali. Nah, saudara, di ayat-ayat yang kita baca bersama tadi, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11, ternyata saya menemukan ada 5 hal yang perlu ditekuni. 5 hal saya akan bagi secara cepat ya, Pak Gembala ya. 1 hal 1 jam. Oke. Jadi kalau 5 hal berapa jam? Ya, 5 jam. Saudara mau 5 jam? Saya nggak mau, saudara ya. Nanti ditunggu di Sidoarjo repot. Mana nih Pak Vino nggak datang, saudara ya. Ya, jadi kita akan lihat 5 hal yang harus kita tekuni, perjuangkan, berulang-ulang, konsisten, berkali-kali. Anda harus berjuang mengusahakannya. Ya, yang pertama apa itu? Ayat 7 coba kita baca. Yakobus 5 ayatnya yang ke-7. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya siapa? Petani. Nah, di sini pakai penggambaran seorang petani menantikan hasil, ya, tuayan yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yang pertama yaitu bertekun dalam hal menantikan hasil. Ya, bertekun dalam menunggu atau menantikan hasil atau menantikan buahnya. Ya, saudara yang mungkin hari-hari bergumul untuk seorang anak, karena mungkin sudah agak lama Anda tidak mempunyai seorang anak. Saya mau katakan sama saudara, Anda harus tekun, berdoa, berusaha yang terbaik, dan saya percaya hasil akan Tuhan siapkan untuk saudara. Amin. Ya, kalau Anda buka toko, buka warung, belum berhasil, ya hasilnya sedikit, penghasilan tiap hari sekian, setiap bulan begini, aku nanti perbulan cuma kecil, aku malu, aku nggak enak. Saudara, jangan pernah Anda merasa minder atau kecil hati, karena yang kecil itu nanti kalau Anda tekuni, diberkati Tuhan, wah itu bisa jadi besar. Yang sedikit di tangan Anda kelihatannya sedikit, ya, cuma lihat di tangan kanan, di tangan kiri, dikit, ya, wah nggak buka usaha warung kecil, dilayani sendiri, dimasak sendiri, ya, dijual sendiri, ya, jadi kasir sendiri, melayani pelanggan juga sendiri, ya, belum punya pegawai, masih punya 2 tangan. Tapi saya mau katakan sama saudara, modal terbaik yang seorang manusia miliki
adalah kedua tangannya. Ya, Anda jangan jadi orang yang bergantung kepada kedua tangan orang lain. Entah itu dua tangan papa, mama, saudara, orang tua, dua tangan kakak, adik, keluarga yang kaya raya, dua tangan teman, sahabat dekat. Karena bisa saja mereka hilang. Orang tua tiba-tiba pergi, sahabat tiba-tiba pindah kota, atau jadi musuh aja. Kata firman, ya, ini orang yang semakan semeja sehidangan dengan aku, mengangkat tumit melawan aku. Sahabat terdekat pun bisa jadi musuh. Bahkan musuh dalam selimut belakangan ini, yang Anda tidak ketahui kebaikannya ternyata cuma terselubung oleh selimut kebaikan yang sudah lihat, padahal jeroannya dalamnya wah. Ya, jadi saudara, mari kita belajar menantikan hasil, bersabar menunggu waktunya. Nah, kalau bersabar menunggu waktu itu sama saja kita seperti orang antri. Saya pernah mengantarkan ibu saya untuk cek kesehatan di salah satu rumah sakit dulu, agak lama dulu ya, waktu BPJS belum ada dan sebagainya. Ya, kurang lebih ya di atas 15 tahun yang lalu lah, kurang lebih gitu ya. Ya, sudah tahu antriannya itu di posisi 400-an. Antri. Ya, kalau sekitar 15 tahun lalu ya berarti mama saya di usia 7 berapa? Ya, hampir 80. Udah umur segitu lalu ngantri 400. Waduh, antrian ke 400 sekian. Jangankan beliau, saya aja capek kok, kesel. Ya, ngantri itu gak enak, nunggu itu gak enak. Makanya kadang orang gak sabar sehingga pakai jalan lintas. Tapi pesan firman bagi saudara, sesuai dengan penentuan waktu. Sebenarnya saudara, untuk tanam apapun, tanam-tanaman, tumbuhan, pohon buah, pohon sayuran dan sebagainya, kalau sudah lihat, bahkan untuk anak kita yang kita lahirkan, untuk mungkin usaha kita sedang rintis atau mulai, itu kan ada waktu naturalnya, waktu alamiahnya. Saudara, antri, sabar, lakukan saja yang terbaik. Mungkin diberi pupuk, disirami, nanti akan menghasilkan buah pada musimnya, pada waktunya. Demikian dengan semua yang kita usahakan, demikian dengan semua yang kita perjuangkan, yang kita gumuli, yang kita doakan, ya, itu nanti akan menghasilkan buah. Ya, tinggal tunggu waktunya. Nah, dari saat ini 2024 Anda berdoa minta ke Tuhan, memulai sampai Tuhan jawab, tidak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan mungkin 50 tahun lagi. Dari sekarang ini sampai nanti misalnya 50 tahun lagi. Nah, di tengah-tengah ini loh saya tidak enak. Ini proses. Ya, ini proses bertekun, berulang-ulang, jatuh bangun, kesel, capek, marah. Kok nggak ada titik terang sih? Kok nggak ada cita harapan sih? Kenapa kok suamiku, istriku, ekonomi kok nggak berubah-ubah? Padahal udah ke gereja, udah kasih perpuluhan, sudah berdoa, bahkan udah puasa. Tapi yang saya mau katakan pada saudara begini, misalkan 10 tahun lagi Anda terima mujizatnya, hidup Anda diubah, doa Anda dijawab oleh Tuhan, mimpi, cita-cita jadi realita atau kenyataan. Misalkan 10 tahun lagi dari 2024, berarti 10 tahun lagi tahun berapa? 2034. Ya, ini misalkan ada yang 10 tahun baru dapat, ada yang 50 tahun, ada yang cuma 10 hari, bahkan ada yang 10 jam, 10 menit doa minta usaha, langsung dapat. Ini kan cuma soal waktu. Nah, misalkan kalau 10 tahun dari saat ini Anda berdoa, memulai merintis 2024 sampai 10 tahun kemudian, semua usaha Anda nanti 2025, 2026 belum terjadi apa-apa, belum terlihat titik terang, belum ada perubahan, belum ada terobosan. Anda tekun terus, Anda sabar terus, mengusahakan terbaik, kerja keras, yang tambah terus melakukan berulang-ulang, dan artinya tiba di momen 2034. Artinya apa? Artinya semua usaha saudara, ketekunan saudara itu mendekatkan saudara kepada goal. Amin, saudara, kepada tujuan. Lalu kenapa nyerah di sini? 2024 Anda mulai merintis, memulai berdoa, kok nggak dijawab Tuhan? Udah 2025, September 2025, wah, udah setahun nih, kok nggak ada jawaban, nggak ada mujizat. Saudara tahu nggak, nanti
September 2025 itu udah setahun. Kalau sejauh itu setahun itu Tuhan sudah mengantarkan Anda, please, tolong jangan nyerah. Karena justru itu semakin langkah Anda semakin mendekat kepada hasil, kepada tujuan. Tungguan. Anda pikir orang-orang yang sukses kaya raya seperti Bill Gates, Jeff Bezos, ya, seperti Elon Musk, Jack Ma, Anda pikir langsung jadi? Enggak, itu mantan orang-orang miskin. Ada yang drop out dari kampus, ada yang terusir dari keluarganya. Ya, tapi akhirnya mereka berhasil. Kenapa kita cuma lihat aku pingin kayak gitu lalu cuma mau main doa tok untuk mendapat hasil seperti itu? Kok nggak diusahakan? Kok nggak lihat kiatnya, kuncinya, rahasianya, gimana melangkah day by day-nya? Ya, perjuangannya, jatuh bangunnya, mungkin sudah sampai tengah-tengah, gelosok, nyeret, diseret oleh batu-batu gunung untuk bawah, luka-luka lecet semua, ya, tangan mungkin patah, kaki mungkin patah, luka sama sini. Tapi kalau kita perjuangan terus lama-kelamaan dengan pertolongan Tuhan, kita akan sampai di top puncak yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Ya, jadi ayo terus nantikan hasil dari Tuhan. Jangan pernah menyerah. Saudara, ada hal-hal yang memang Anda harus lakukan dan kerjakan. Karena itu sesuatu yang mungkin. Ya, sesuatu yang mungkin. Nah, kapan kamu melakukan ujian? Oh, minggu depan, Pak, minggu depan, Om. Tak doakan. Saudara pikir selesai dengan doakan sambil bergetar di atas kepala, tolong dong Yesus, atau pakai bahasa Inggris, in the name of Jesus. Wah, gitu ya. Ya, pendeta, panggil pendeta luar negeri, pendeta lokal sudah, pendeta interlokal sekarang sudah juga mendoakan. Langsung si anak jadi pintar, cerdas, ya, dari ingatnya jadi kuat aja, langsung bisa kerja. A, C, B, wah, langsung nilainya 110 plus, langsung ke A plus. Tidak. Ada bagian yang Anda harus doakan, ada bagian yang Anda harus usahakan kerjakan. Ora, labor, usaha kerja buruh. Ya, ada yang Anda harus doakan, memang ada juga yang diusahakan. Dan yang terbaik adalah berdoa dan berusaha. Dua hal itu harus ada di kiri kanan Anda. Semua yang Anda usahakan harus bawa dalam doa dan harus dikerjakan. Bahkan keselamatan saja harus dikerjakan. Kata firman lagi. Ya, saya selalu kutip kata firman, saudara ya. Kerjakanlah keselamatan. Sudah selamat dan sudah, saya percaya. Tapi bukan lalu dia selamat lalu ya diam saja, nyantai, relax, tidak. Saya harus mengerjakan dalam arti semua yang terbaik. Saya mengerjakan keselamatan bukan supaya selamat, bukan. Karena saya sudah diselamatkan, maka saya mengerjakan keselamatan tak garap. Aku mencari Tuhan, aku beribadah, aku berdoa, aku melayani. Ketika disakiti, aku mengampuni. Ketika lihat kebutuhan orang, aku membantu, aku menolong, aku mau jadi kayak Yesus. Karena setelah kita diselamatkan, tujuan besar kita adalah to be like Him, menjadi seperti Dia, serupa segambar seperti Kristus, sempurna adanya. Karena hanya orang yang sempurna yang akan ke surga. Nanti di surga itu serupa semua, bukan mukanya kayak saya, itu mukanya kayak Pak Gembala, bukan. Tapi serupa hati karakternya seperti Kristus. Kata firman lagi, Yesus adalah yang sulung, ya, yang pertama di antara banyak saudara. Jadi saudara-saudaranya banyak. Siapa? Ya kita ini. Ya, dalam tanda kutip Islam, adik-adiknya Yesus. Nanti hidup kita kayak Yesus supaya kita juga akan ke surga, tempat di mana Yesus berada. Amin, saudara. Kata Yohanes 14, di sana banyak tempat tinggal. Ya, saya ini sering heran kalau ada orang bilang begini. Biasa dulu dipanggil Tuhan, Pak. Padahal sudah cukup umur, ya. Loh, kenapa demikian? Ya mungkin rumahnya belum jadi di sana. Ini pernyataan yang aneh. Kenapa?
emangnya ini perumahan KPR di surga? Ya, kata Alkitab di teks Inggrisnya, ya, Tuhan membawa kita ke rumahnya. Kata bahasa Inggrisnya, big house with many rooms. Rumah yang besar. Satu rumah itu rumah surga, rumah Bapa yang kekal. Rumah yang besar dengan banyak ruangan. Anda pikir ruangan belum jadi? Sudah. Anda pikir Tuhan lagi jalan dana cari semen, ya untuk beli pasir lalu bangun? Enggak. Sudah ada. Makanya dengan keyakinan rumah sudah tersedia, harusnya kita di bumi ini hidup lebih berhati-hati, tahu bersyukur, ya kan? Tahu menghargai lah hidup ini, nggak berbuat dosa, kedagingan, nggak nuruti kehendak sendiri, tapi kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan adalah bersabar, bertekun, menantikan sampai hasil tercapai. Amin, saudara. Yang kedua, bertekun dalam hal apa? Perhatikan ayat yang ke-8. Ini yang kedua. Ayat 8. Ya, harusnya 1 jam ya. Tapi kayaknya cuma berapa? 10 menit ya, 15 menit. Oke. Ya. Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus perhatikan meneguhkan hatimu. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. Yang kedua, kita harus bertekun dalam hal meneguhkan hati kita. Tetap menjaga hati, ya, menguatkan hati. Anda ingat kisah Daud di 1 Samuel 30. Dia ajak pasukannya pergi berperang, semua cowok laki-laki. Pergi perang lawan musuh. Lalu kota mereka tinggal itu Siklag. Mereka tinggal di sana cuma tinggal para istri, wanita dan anak-anak. Yang laki semua pergi perang dengan Daud. Menangkap mereka menang. Pulang dengan sorak-sorai, dengan sukacita, happy, bahagia, gembira. Kenapa? Menang. Tiba-tiba dari kejauhan mereka, loh, bukankah itu perumahan kita, kota kecil kita, Siklag? Kok seperti ada asap yang mengepul ya? Tambah dekat mereka lihat, tambah cepat mereka berjalan. Waduh, ternyata kota mereka Siklag sudah diserbu oleh Amalek. Dijarah semua, dirampok, dirampas. Para istri, wanita, anak diangkut, ditawan, dibawa. Kotanya jadi kosong, sepi, jadi kayak kota mati. Waduh, Daud dan pasukannya yang tadi happy, senang, gembira, shock. Ketika tiba di kota mereka, mereka lihat, cari, panggil istri, panggil mungkin anaknya, ya, ternyata sudah nggak ada. Nangis, sedih, berduka mereka marah. Tapi marah ke siapa ya? Ya, setelah nangis duka yang mendalam, ini cowok semua loh bisa nangis karena kehilangan. Tiba-tiba dari wajah mereka yang sudah kehilangan duka dan nangis itu, lalu mereka melihat ke arah Daud. Semua mata pasukannya ini yang laki-laki mengarah ke Daud. Sudah bayangkan kalau ditatap dengan tatapan kayak gitu. Oh, kenapa lihat aku? Kenapa demikian? Karena pasukannya menyalahkan leader, pemimpin. Gara-gara kamu ngajak kita perang, menang sih menang, tapi kota jadi tidak terjaga, musuh menyerang. Kamu lihat sendiri. Kalau Daud bisa jawab, dia akan mengatakan gini loh. Kita kan sudah sepakat berangkat bersama. Kalian setuju? Kedua, kalian pikir cuma kalian kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan istri, anak, keluarga. Aku juga kehilangan sama, bodoh aja. Tapi saudara, mereka nggak mau tahu. Pokoknya kamu yang salah. Pemimpin itu di posisi serba sulit. Ya, harus memberi teladan, harus bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, dan saya rasakan, saya alami di hampir 40 tahun berjalan pelayanan, ya Pak Gembala ya, itu sering disudutkan kalau ada apa-apa disalahkan. Lalu dengan embel-embel kurang doa, kurang iman, kurang bijaksana, kurang berhikmat, kurang banyak kekurangan.
Ya, seperti Daud di posisi kejepit. Tapi apa yang Daud bilang? Ya wes, raja aku juga mau mati. Enggak. Tusuklah aku, penggal aku. Tidak. Apakah lalu Daud ambil ilmu, memakai ilmu apa? 1000 langkah itu lari 1000 gitu? Enggak. Daud bersedia untuk menghadapinya. Kata firman, Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Mau ngarep apa? Mau nguatin kemana? Ya mas, sabar ya, aku banyak duit, masih ada nih harta nih, bagi-bagi lah. Semoga terhibur, jangan bunuh aku ya. Nggak ada lagi yang bisa melindungi Daud. Makanya saat itu dia nguatin hatinya ke Tuhan. Siapa lagi yang bisa menolong dia di saat genting, di saat terjepit, tertekan, yang beban berat sulit, yang no way out sudah terkepung, siap mati loh dia. Maka dia mempertaruhkan segalanya untuk mempercayai Tuhan. Dan ternyata Tuhan bela dia. Jadi ketika semua jalan tertutup kiri kanan muka belakang, selalu ada jalan dari atas untuk saudara. Amin saudara. Yang Tuhan inginkan cuma Anda mempercayainya aja sih. Tuhan kalau bisa ngomong, makanya jangan pakai pengalaman cara pikir kamu S3 ya, jangan pakai itu. Banyak S3 nganggur, yang nggak lulus SD aja bisa kaya raya. Ya, sudah, saya punya banyak teman dulu di SD, SMP, ya, yang dulu Twitternya kutu buku, sampai bukunya berkutu, saudara ya. Dibaca bolak-balik, kalau hafalan kawat hitung-hitung nunggu memang nilainya 9, 10, 11. Wah, saya kalah, banyak teman kalah. Itu dulu. Di masa depan, di era sekarang saya temukan mereka, justru mereka nggak jadi apa-apa. Nah teman-teman dulu yang bengal, nakal, yang maaf bodoh, nilainya 45, kopungan saudara, merah terus. Lah di era sekarang, sugih, kaya. Saya ada melayani, Tuhan percaya 3 orang bapak, 3 orang suami. Ya, saya baru tahu bahwa ketiga bapak ini itu dulunya di SD yang sama, Tapi tahukah Anda bahwa di tahun-tahun ini yang pertama itu ya ekonominya biasa-biasa saja. Itu kenyataan atau bukti yang saya lihat, ya biasa saja, diberkati, cuma biasa saja. Yang kedua punya perusahaan, 2 perusahaan, wah bagus ya, kaya. Yang ketiga punya multi perusahaan. Jadi SD bisa sama, ya, tapi di masa depan nasib bisa berbeda. Anda bisa di gereja yang sama, sepelayanan bahkan, sekantor, ya, sekeluarga, tapi soal masa depan itu tidak ada yang tahu kecuali Tuhan dan Anda. Jadi ayo perjuangan. Kayaknya aku nggak bisa kaya pak, nggak bisa bahagia, istriku model gini. Nah terus ya aku juga berusaha melawan pak, karena nih masa kalah, harga diri pak pendeta, oh gitu. Terus berhasil, ya gitulah. Ya 2-3 menit dia balas 2-3 jam. Waduh, pokok bahagia zaman istriku ini ya. Ya, aku aja kalah debat. Ya, saya bilang sebenarnya nggak gitu. Ada sampai yang bilang gini, iya pak, jujur pak ngomong, kita ini laki ya. Awal-awalnya kelihatan strong, kelihatan berwibawa, ya kelihatan kuat, bisa menghandle semuanya. Ayo bisa, wah kelihatan gitu, kelihatannya. Tapi setelah 2-3 tahun, 10 tahun lagi, tapi ayo makan. Iya mami, iya sebentar ya, saya bukain pintu. Katanya orang itu gitu. Apakah demikian? Ya kembali lagi ke jawaban hati masing-masing. Ya jadi nggak usah terlalu over saudara ya. Ya bener pak, berarti ngalami saudara ya. Jadi sebenarnya tidak demikian. Ya kalau saya katakan mungkin si suami lebih bijak daripada bertengkar, ya kan istri juga sudah jadi satu. Jadi keputusan yang mungkin tadinya dibicarakan lalu memutuskan ya sama aja. Anak-anak kalau ke saya pak, ini gimana mama nggak setuju, udah denger aja. Mama kalau sudah ngomong putuskan itu yang terbaik. Karena saya
uji sebagai seorang suami. Kita juga demikian. Kita udah nyatu. Ya simpel aja kan. Kalau keputusan pilihan kita keliru, salah, ya kita tanggung bersama. Jadi saya percaya pasangan kita nggak mungkin meremehkan hal itu atau seenaknya memutuskan, karena kalau jatuh, kalau kacau, dia kacau semua keluarga. Bukan cuma dia memutuskan, yang kacau kita semua. Jadi kan ya ini ada sebab akibatnya. Yang kedua, bertekun dalam meneguhkan hati, menguatkan hati. Ya kenapa? Karena banyak godaan dunia, godaan dosa. Seringkali bahkan kita kalau hati nggak dijaga, terpancing untuk pakai jalan pintas, terpancing untuk menyerah, terpancing untuk mundur. Wes gak ke gereja lagi, wes aku mundur dari pelayanan. Terpancing untuk pisah, untuk cerai, terpancing untuk tidak berusaha lagi. Itu biasanya manusia demikian. Tapi kita harusnya tidak boleh demikian. Harus jadi figur pribadi yang kuat dalam Tuhan, kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Teruji. Saya masih ingat dulu ya, sekolah Alkitab era dulu di tahun 60-an 70-an yang saya tahu dari informasi yang ada, bahkan saya pernah dengar atau kenal. Itu biasanya lulusan yang lulus sekolah Alkitab, belum STD, belum sekolah teologi, itu harus teruji dulu. Misalnya ya, pihak sekolah akan dapat informasi dari jemaat gereja ini, gereja itu yang dekat dengan sekolah kita. Oh, jemaat mereka ada yang misalnya kesurupan atau kerasukan setan, maka diutuslah siswa sekolah kita melayani. Nggak boleh balik sebelum setannya pergi. Ya, kalau kamu balik, setan belum pergi, kamu harus pergi tanpa dapat sertifikat atau ijazah. Sudah bayangkan, masih muda beberapa orang, wah, gitu saudara ya, wah bisa gemeteran katanya orang bahasa Ibrani tokofore saudara ya, gemeter saudara, waduh, takut ya. Atau ada juga, ini ada jemaat yang sakit, kanker stadium akhir, tolong pergi layani, doakan sampai sembuh, mujizat terjadi. Kami pihak sekolah ingin mendengar kesaksian mujizat. Apanya nggak tegak? Yang mau tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang apa supaya bisa sembuh? Makanya orang zaman dulu kalau sekolah kita benar-benar dibentuk. Ya loh, kamu harus jadi. Ya, karena nanti jemaat yang dilahirkan berbagai macam masalah kehidupan mereka. Jadi harus bisa teruji, terbukti. Nah, kayak proses-proses seperti ini perlu keteguhan hati, kekuatan hati. Maka bertekunlah. Yang kedua, bertekun dalam hal menjaga dan menguatkan hati kita. Amin, saudara. Yang ketiga, ayat 9. Ayat 9, saudara-saudara, perhatikan kata saudara-saudara, ya. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Biasanya kalau saling menyalahkan itu kan melibatkan dua pihak atau lebih, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yang ketiga, kita harus bertekun dalam hal mengatasi konflik. Bertekun dalam hal mengatasi konflik. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyakiti, jangan saling curiga, jangan saling menghakimi, jangan juga playing victim. Ya, kata firman, ya, jangan bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut dipakai kata stannazo, S-T-A-N-A-Z-O, stannazo, yang artinya complain, mengeluh. Jangan mengeluh, jangan ngomel. Ya, saudara-saudara, ayat ini bukan dengan kata-kata saudara-saudara, brothers. Ada kasih filio, Philadelphia. Seakan-akan Tuhan mengingatkan, kalau kalian keluarga nih, entah keluarga di rumah atau keluarga di gereja, bersaudara, kau saudaraku, kau sahabat. Kalau kalian bersaudara, tolong jangan ada dusta di antara kita, jangan ada curiga di antara kita. Jadi pure murni. Waduh Pak, aku murni, jadi tuh orang.
itu nggak bisa dipercaya. Yang penting saudara ke orang itu, satu jaga hati, kedua jaga sikap. Soal orang itu bikin salah, itu urusannya dengan Tuhan, selesai. Itu aja. Yang penting kan jaga uang. Kalau aku bantu nanti duitnya disalahgunakan. Gini loh, prinsipnya adalah Anda membantu, Anda menabur, Anda memberi, Anda menolong. Uang selama ada di tangan Anda itu menjadi tanggung jawab saudara. Tapi ketika Anda membantu, memberi, menabur, mengembalikan misalnya perpuluhan, memberi persembahan, itu adalah urusan orang itu, pihak itu dengan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah menabur. Disalahgunakan tidak masalah, itu urusannya dengan Tuhan. Saya melakukan prinsip nabur, maka saya percaya apa yang saya tabur walaupun disalahgunakan, saya pasti akan menuai. Sesimpel itu, sesederhana. Kenapa terlalu takut untuk menolong, untuk menabur, untuk membantu? Nanti disalahgunakan loh. Tuhan memimpinnya gimana? Ngasih tak ngasih, berapa besar? Kita juga kalau memberikan harus dalam tanda kutip mendidik orang. Kebutuhan berapa? 30 juta kok. Oh, tak bantu ya 35 juta. Ya kalau dikerjain, diolah, dikelola. Kalau disalahgunakan, itu kan nggak mendidik. Oh, kata Pak Pendeta tadi urusannya dengan Tuhan. Ya, tapi kan kita juga mendidik ketika kita membantu orang atau memberi. Jadi sesuai dengan pimpinan Tuhan untuk menolong, maka doa. Tuhan gerakan tabur-taburan. Ya, seberapa besar itu saudara dengan Tuhan lah yang melakukan. Jangan sampai lalu timbul masalah, dipermasalahkan. Ayo kita bertekun untuk mengatasi konflik. Jangan sampai ya kita saling mempersalahkan untuk menghakimi, ya kalah bola lalu nuding sana sini. Ya kan? Ini yang lagi seru ini naturalisasi. Ya, lalu wah, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, ini mau pilkada, wah, seperti pemilu kemarin juga seru. Yang mana yang benar Pak? Ya jangan tanya saya bukan politikus, saya juga bukan komentator sepak bola. Ya udah, hidup ini rumit, sulit. Ya, enggak juga. Ya, jadi ngapain mikir yang aneh-aneh yang di luar jangkauan kita? Udah kerjakan, ada makanan kita makan, ada usaha kita kelola dengan baik, selesai. Muliakan Tuhan, senangkan Tuhan. Kalau ada masalah timbul, selesaikan secara bijak, bukan berdasarkan emosi. Bertekun mengatasi konflik. Yang keempat, ayat 10. Ayat 10 ini yang keempat. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yang keempat, kita harus bertekun dalam menghadapi perlawanan. Ya, saudara, nabi itu identik ya dengan tudingan, suara Tuhan yang keras kepada orang, sekelompok orang atau pihak yang dia ajak bicara. Dan rata-rata khususnya di perjalanan nabi yang muncul di kerajaan-kerajaan di depan raja itu memang menyampaikan pesan Tuhan dengan keras, dengan tegas. Juga untuk seluruh orang Israel atau Yehuda menyampaikan perintah Tuhan dengan keras. Kalau engkau mendengarkan suaranya pada hari ini dengan baik, maka berkat-berkatnya akan datang. Kalau tidak, wah itu kan tegas keras. Ya, dan biasanya posisinya dilawan. Ya, nabi ini banyak. Bahkan kata Yesus ketika lihat Yerusalem, Yesus kan ngomong ketika masuk ke Yerusalem menjelang kematian, Yesus menangis. Kenapa? Karena ini kota yang merajat banyak nabi, kota yang menghakimi, menyalahkan, yang membunuh banyak nabi. Nabi memang menghadapi perlawanan. Mungkin sama dengan hidup kita, walaupun kita bukan nabi atau punya karunia kenabian. Mungkin hidup kita diserang, dibully, dikucilkan, dimusuhi, difitnah. Ya, tetapi kita perlu untuk bertekun menghadapi segalanya. Munculkan sikap sabar, jaga hati seperti yang kedua tadi. Kemudian balaslah dengan kebaikan, pengampunan. Kalau nggak perlu dijawab, ya nggak usah dijawab. Daripada jawaban Anda mungkin bisa menimbulkan kemarahan. Jadi kata firman, ya firman berkata, kalau hal itu sepenuhnya bergantung kepadamu, berdamai itu, maka lakukan. Ya,
Jadi kalau bisa berdamai, yang mungkin kita nggak terima, nggak masuk akal kita, tapi kalau kita melakukannya maka akan clear, bisa tenang, bisa damai. Lakukanlah, karena Tuhan ingin melihat sikap kita menghadapi masalah itu. Saudara, karena gini, ada selalu dua kemungkinan seperti lagu kita tadi. Walaupun belum disembuhkan, mengalami mujizat jalan terbuka, jadi selalu ada dua kemungkinan. Apa itu? Kemungkinan pertama, apa yang Anda doa dan usahakan itu akan jadi kenyataan. Keadaan bisa berubah, masalah bisa berubah, orang yang Anda doakan bisa berubah, situasi, kondisi bisa berubah. Tapi kemungkinan kedua, Tuhan tidak merubah yang tadi. Ya, sekeliling Anda, kondisi Anda, keuangan Anda itu nggak berubah. Orang yang Anda doakan nggak berubah. Tapi kemungkinan kedua, Tuhan sedang merubah Anda. Ya, Tuhan sedang merubah hati Anda. Loh, tapi nggak selesai Pak sampai mati. Ya, ada masalah di mana Tuhan bikin mujizat clear selesai. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun selesai. Tapi ada juga yang menahun. Wah, aku nggak kuat, nggak bisa, nggak mungkin. Kalau Tuhan mengizinkan Anda menanggungnya bertahun-tahun, ada banyak kemungkinan bahwa Tuhan tahu pundak Anda cukup kuat untuk memikulnya, bahu Anda cukup mampu untuk menanggungnya. Orang lain, ibu-ibu yang lain, istri-istri yang lain nggak mampu, suami, bapak yang lain nggak kuat, Anda yang kuat. Dan lama-kelamaan dari masalah hari pertama Anda lemah, kurang pengetahuan, kurang pengalaman, lama-kelamaan ketika Anda bertekun, lama-lama Anda jadi stronger, makin kuat. Masalah nggak selesai, Anda makin kuat. Jadi pada satu titik Anda berkata, nggak apa-apa deh, masalah nggak selesai, masih orang yang tak doa nggak selesai. Yang penting aku jadi seperti yang kau inginkan. Jadi, ya, akhirnya kan Tuhan sedang proses kita. Maka kita kan jadi orang yang penyabar, pemberi, ya, dan semua yang Tuhan inginkan. Jadi semakin kuat, semakin tambah, semakin tekun. Jadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Kalau Anda doa supaya masalah diubah Tuhan, Anda nggak akan belajar banyak-banyak. Jadi kayak sulam aja, kayak magic. Masalah selesai Anda happy, oh seneng aku, tapi hati Anda nggak terbentuk. Karakter saudara nggak terbentuk jadi serupa dengan dia. Karena biasanya orang kalau sedang happy, duit banyak, masalah cepat selesai, itu biasanya nggak terbentuk. Ya, hidupnya selalu mikir, oh nantilah Tuhan selesaikan, nantilah mari kabeh. Itu yang kita pikir, nggak belajar sesuatu atau belajar banyak dari proses kita menanggung masalah itu, bertekun terus sampai akhirnya kita makin kuat, makin sabar, ya, makin lembut, makin tenang. Loh, aku nih ya, dulu aku hadapi masalah nggak kuat, kok bisa aku sekuat ini? Puji Tuhan, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Yang terakhir, ya ini sudah 5 jam. Ayat 11. Kita baca ulang ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ya, Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya, kan? Mengapa? Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang kelima, yang terakhir, kita harus bertekun dalam hal mengalami kehilangan. Seperti Ayub. Kalau saudara kehilangan sesuatu atau seseorang yang mungkin Anda kasih, mungkin bukan meninggal, tapi pindah tempat, pindah lokasi, pindah kota, pindah provinsi, pindah negara, Anda merasa kehilangan, ya, atau bahkan pindah dunia alias dipanggil pulang oleh Tuhan. Ayub kehilangan banyak hal, kehilangan harta bendanya, kehilangan kesehatannya, ya, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya juga loh, bahkan kehilangan sahabat, circle-nya jadi lenyap, hilang, terhapus, kehilangan segalanya loh. Ya, padahal Ayub sebenarnya tidak layak menerima semua itu. Di pasal 1 kitab Ayub dikatakan dia orang yang benar, jujur, saleh, takut akan Allah. Hebat kan? Kenapa orang kayak gini, misalnya kayak kita lalu harus menghadapi pencobaan setan ini, kehilangan sebanyak dan sebesar ini, gak layak, tidak yang seharusnya, gak normal ini.
ya. Tetapi Tuhan ingin membentuk Ayub seperti Tuhan ingin membentuk kita. Kalau kita mengalami kehilangan, ya, mari kita tetap tekun untuk mempercayai Tuhan. Tekun percaya, tekun berdoa, tekun berusaha, maka percaya dapat, pasti dapat. Hilang pun pasti Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu jaga hati saudara, tetap teguh iman saudara pada Tuhan, iring dia, setialah sampai pada akhirnya. Tidak seorang pun di muka bumi yang berkata, saya sudah setia, udah 40 tahun ikut Tuhan, melayani Tuhan, saya setia di gereja. Gak bisa. Orang yang bisa katakan dia setia itu hanya ketika di nafas akhir dia mati. Ketika menghembuskan nafas akhirnya, mungkin dia tak bisa ngomong lagi, tapi hatinya tahu dia berhasil mempertahankan iman sampai akhir. Bukan cuma 40 tahun, tapi sampai selesai. It is finished. Ambilan aku Tuhan, aku pulang ke rumah. Selesai. Setia sampai akhir. Ya, jadi ayo terus berjuang, terus bergumul. Saya berdoa agar jemaat BPPS di sini menjadi jemaat yang bertekun, sehingga saudara nanti akan jadi orang dan pribadi figur yang tekun sempurna seperti Kristus adanya. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita responi firman ini dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musik akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Tuhan memberkati.
jemaat yang tekun mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni kami selama ini kalau kami kurang tekun atau tidak tekun. Mulai hari ini bila firman-Mu tersimpan tertanam dalam hati kami, karena kami sadar firman-Mu sendiri berkata, berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan. Kami akan berbahagia ketika kami melakukan firman. Kami berbahagia ketika kami hidup bertekun di dalam Tuhan. Berkati jemaat BPS di sini, kesehatan keluarga, keuangan mereka diberkati, masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan sudah sediakan. Berkati gembala keluarga dan semua hamba-hamba Tuhan, pengurus pelayanan tempat ini, Tuhan selalu rapi, pakai dengan luar biasa. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan semakin setia, sehingga ketika Tuhan datang, kami akan dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, ini doa dan syukur kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah diberi kekuatan yang baru, yang terikat sudah dilepaskan. Kami terima berkat dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.